Ini adalah Korea yang Anda kenal, sebuah ikon dari keajaiban modern, produsen dari ponsel pintar di genggaman Anda, drama yang membuat Anda begadang, dan musik yang didengarkan miliaran orang di seluruh planet. Sebuah negara yang produk budayanya kini lebih banyak diekspor daripada produk televisinya. Tapi untuk memahami keajaiban ini, kita harus terlebih dahulu menyelami neraka tempat ia dilahirkan. Karena ini juga Korea. Tepatnya, Korea Selatan pada pertengahan abad ke-20, sebuah negeri yang terlahir dari abu. Setelah 35 tahun di bawah penjajahan Jepang, semenanjung ini kembali tercabik oleh perang saudara yang memisahkannya menjadi dua. Bagi Korea Selatan, perpisahan ini adalah sebuah vonis mati ekonomi. Hampir semua aset industri vital, dari pertambangan, pabrik baja, hingga 80% kapasitas pembangkit listrik tertinggal di tangan rezim komunis di utara. Yang tersisa di selatan hanyalah tanah pertanian yang rusak dan jutaan rakyat yang putus asa. Angka-angka dari Bank Dunia pada masa itu melukiskan gambaran yang lebih suram. Pada dekade 1950-an, produk domestik bruto per kapita Korea Selatan lebih rendah daripada negara-negara termiskin di dunia, seperti Haiti, Ethiopia, ataupun Yaman. Negara ini, tanpa basa-basi, adalah salah satu tempat termiskin di planet bumi. Hidup dari hari ke hari berkat bantuan pangan dan dana dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat. Pemerintahan pertama di bawah Presiden Simangri bukannya tanpa usaha. Ia melakukan reformasi agraria yang penting, membagikan tanah kepada para petani, dan menciptakan kelas pemilik tanah baru. Namun warisan terpenting dari era yang penuh penderitaan ini justru datang dari bawah, lahir dari trauma kemiskinan, sebuah obsesi kolektif yang kelak akan menjadi fondasi kemajuan bangsa mulai terbentuk, yaitu obsesi pada pendidikan. Para orang tua yang buta huruf dan hanya mengenal cangkul, bertekad dengan cara apapun agar anak-anak mereka bisa membaca dan menulis. Mereka melihat pendidikan bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai satu-satunya tiket untuk melarikan diri dari neraka kemiskinan. Ratusan sekolah darurat dibangun, seringkali dengan dinding seadanya. Namun di dalamnya, api harapan untuk masa depan yang lebih baik terus menyala. Namun semangat rakyat ini tidak diimbangi oleh kapabilitas pemerintahannya. Rezim Syngmanri dikenal korup dan tidak kompeten. Ekonomi terus mengalami stagnansi. Di tengah kevakuman harapan inilah, dua visi, dua takdir, dan dua pria muda mulai menapaki jalan yang kelak akan saling berbenturan untuk menentukan jiwa Korea Selatan. Yang pertama adalah Mayor Jenderal Park Chung-hee, seorang prajurit karir yang ditempa dalam sistem militer Jepang dan diperkakas oleh brutalitas perang Korea. Dari menara pengawasannya, ia melihat negaranya terpuruk dan para politisi sipil yang ia anggap lemah hanya sibuk bertengkar. Baginya Korea yang rapuh tidak punya waktu untuk kemewahan demokrasi. Ia percaya pada ketertiban, disiplin, dan komando. Visinya adalah membangun sebuah benteng industrial yang disegani dunia. Dan ia yakin perut harus diisi terlebih dahulu sebelum kebebasan bisa diperdebatkan. Di sisi lain ada Kim Dae-jung. Ia juga seorang penyintas perang. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Ia terjun ke arena politik parlementer yang kacau dengan sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Baginya, penderitaan rakyat Korea bukan hanya soal perut yang lapar, tetapi juga soal martabat yang terinjak. Ia percaya bahwa pembangunan sejati harus dimulai dari rakyat yang memegang kedaulatan, dan hak asasi manusia adalah fondasi dari segala kemajuan. Dua pria, dua filosofi yang saling bertolak belakang. Satu jalan menawarkan kemakmuran dengan imbalan kepatuhan, jalan yang lain menawarkan kebebasan dengan resiko perut yang masih tetap keroncongan. Masyarakat yang putus asa, pemerintahan yang lumpuh, dan militer yang semakin resah, Korea Selatan adalah sebuah bom waktu yang siap meledak. Di tengah keputusasaan ini, suara mana yang akan didengar oleh sejarah? Suara sang jenderal yang menjanjikan ketertiban dengan tangan besi, atau suara sang politisi yang menjanjikan martabat dengan demokrasi? Korea Selatan berada di ambang sebuah peristiwa yang akan mengubah takdirnya selamanya. Di tengah keputusasaan yang melanda bangsa, jawaban atas pertanyaan sejarah datang bukan melalui kotak suara, melainkan melalui laras senapan. Pada 16 Mei 1961, Mayor Jenderal Park Chung-hee melancarkan sebuah kudeta militer, menggulingkan pemerintahan demokratis Perdana Menteri Chang Myon yang baru seumur jagung. Jalan pedang telah secara paksa mengalahkan jalan demokrasi. Bagi sebagian besar dunia, ini adalah sebuah tragedi kemunduran. Namun bagi Park dan lingkarannya, ini adalah sebuah tindakan penyelamatan yang menyakitkan namun diperlukan. Kudeta ini bukan sekedar perebutan kekuasaan. Ia didorong oleh sebuah ideologi yang dingin dan pragmatis, yang kelak dikenal sebagai model developmental state atau negara pembangunan. Park Chung-hee percaya bahwa Korea yang miskin dan terus-menerus di bawah ancaman invasi dari utara tidak memiliki kemewahan untuk berdebat tentang demokrasi. Prioritas utamanya hanyalah satu, sebuah obsesi yang akan mendefinisikan pemerintahannya selama 18 tahun ke depan, yaitu industri, industri, dan industri.
Untuk mengeksekusi visi ini, ia membubarkan parlemen dan membentuk badan-badan super. Yang paling berkuasa adalah Dewan Perencanaan Pembangunan atau Economic Planning Board yang berfungsi sebagai menara komando, otak terpusat yang merancang dan mengendalikan seluruh arah perekonomian negara. Langkah pertama rezim Park adalah meluncurkan sebuah cetak biru raksasa, yaitu Rencana Pembangunan Ekonomi 5 tahun. Awalnya mereka mencoba kebijakan substitusi impor, yaitu berusaha memproduksi sendiri semua barang yang biasa diimpor. Namun kebijakan ini ternyata gagal total. Pasar domestik Korea terlalu kecil dan miskin untuk menopang industrinya sendiri. Menyadari kegagalan itu, Park melakukan sebuah pivot strategis yang akan mengubah segalanya. Ia mengadopsi model industrialisasi berorientasi ekspor. Mantra baru bagi bangsa Korea kini sangat sederhana, ekspor atau mati. Seluruh sumber daya negara, setiap tetes keringat rakyat, dan setiap kebijakan pemerintah kini diarahkan untuk satu tujuan, yaitu menjadikan Korea Selatan sebuah pabrik raksasa dunia. Namun bagaimana sebuah negara miskin yang bergantung pada bantuan bisa membiayai industrialisasi? Disinilah kejeniusan teknokrasi Park mulai bekerja. Negara secara efektif mengubah dirinya menjadi seorang bankir utama. Pemerintah secara agresif mencari pinjaman di luar negeri, terutama dari Jepang sebagai dana reparasi masa lalu, dan dari Amerika Serikat sebagai sekutu perang dinginnya. Dana raksasa ini kemudian tidak digunakan untuk proyek pemerintah, melainkan disalurkan melalui bank-bank negara kepada perusahaan-perusahaan swasta dalam bentuk pinjaman. Tetapi pinjaman ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Rezim Park tidak percaya pada mekanisme pasar bebas. Sebaliknya, mereka memilih segelintir keluarga pembisnis yang dianggap memiliki rekam jejak dan ambisi yang paling besar. Mereka adalah para juara nasional pilihan negara. Disinilah lahir para titan yang kelak akan mendominasi ekonomi Korea dan dunia, yaitu Chaebol. Hubungan antara negara dan Chaebol adalah sebuah kontrak tak tertulis. Negara akan memberikan segalanya, pinjaman murah, perlindungan dari persaingan impor, pembebasan pajak, bahkan bantuan untuk membebaskan lahan. Sebagai gantinya, Chaebol hanya punya satu tugas, yaitu memenuhi target produksi dan ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka adalah perusahaan swasta, namun berfungsi sebagai agen dari proyek industrialisasi nasional. Raksasa seperti Samsung tidak memulai bisnisnya dengan menjual ponsel pintar, melainkan dari barang-barang sederhana seperti gula dan wol. Hyundai tidak langsung membuat mobil, mereka memulai dari proyek konstruksi. Dari industri ringan yang padat karya, rezim Park secara bertahap mendorong mereka untuk masuk ke industri yang semakin kompleks, dari tekstil ke baja, dari baja ke kapal, dari kapal ke mobil. Mesin ekonomi Korea telah menyala. Angka-angka di atas kertas mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Namun di balik setiap persen pertumbuhan PDB, ada harga yang harus dibayar, demokrasi dibukukan, kebebasan pers dibungkam, dan setiap suara kritis yang menentang cetak biru pembangunan dianggap sebagai musuh negara. Di tengah kebisuan itu, suara Kim Dae-jung terus mencoba melawan. Ia mengkritik keras kolusi antara rezim militer dan para Chaebol, serta memperingatkan bahwa pembangunan tanpa demokrasi hanya akan melahirkan sebuah kemakmuran yang rapuh dan tidak adil. Pada akhir dekade 1960-an, Korea Selatan berada di jalur cepat menuju industrialisasi. Model tangan besi Park Chung-hee tampak berhasil. Namun keberhasilan ini menciptakan sebuah ilusi stabilitas. Di bawah permukaan, pertarungan antara dua visi untuk masa depan Korea semakin memanas. Sebuah pertanyaan mulai bergema di kalangan rakyat. Apa gunanya sebuah roti yang besar jika yang berhak membagikannya hanya segelintir orang? Dan mereka yang bertanya kemudian dibungkam. Pertanyaan inilah yang akan dibawakan oleh Kim Dae-jung ke dalam pertarungan politik paling menentukan di awal dekade selanjutnya. Tahun 1971, setelah satu dekade di bawah kepemimpinan otoriter Park Chung-hee, Korea Selatan menghadapi ujian politik pertamanya. Di atas kertas, ini adalah sebuah pemilihan presiden. Namun pada hakikatnya, ini adalah sebuah referendum nasional, sebuah pertarungan antara dua visi yang saling bertolak belakang. Di satu sudut berdiri sang pertahanan Park Chung-hee. Ia datang dengan sebuah pesan yang sederhana dan kuat, yaitu pembangunan. Ia menunjuk pada pabrik-pabrik baru yang berasap, jalan tol yang membentang, dan angka-angka ekspor yang meroket. Janjinya adalah stabilitas dan kemakmuran, sebuah jaminan bahwa Korea tidak akan pernah kembali ke masa kelaparan. Di belakangnya berdiri seluruh mesin negara, mulai dari birokrasi, militer, polisi, dan para konglomerat Chaebol yang berutang budi padanya. Di sudut lain berdiri sang penantang, yaitu Kim Dae-jung. Ia tidak memiliki sumber daya negara. Modalnya adalah keberanian dan kekuatan pidatonya yang membakar semangat. Ia datang dengan sebuah pertanyaan fundamental yang menghantui nurani bangsa. Untuk apa semua kemajuan ini jika kita harus kehilangan kebebasan dan martabat kita?
ia tidak menolak pembangunan, tetapi ia menawarkan sebuah alternatif, pembangunan yang berkeadilan. Ia menyerang kolusi antara pemerintah dan chaebol yang ia sebut melahirkan korupsi yang merajalela. Ia menuntut upah yang layak bagi para buruh yang menjadi tulang punggung di industri negaranya. Dan yang terpenting, ia menjanjikan kembalinya demokrasi sejati. Pertarungan ini jauh dari kata adil. Seluruh media dikendalikan oleh pemerintah. Kampanye Kim Dae-jung terus-menerus diganggu. Lawan-lawannya melabelinya sebagai seorang paltok, istilah hinaan untuk seorang komunis yang berbahaya bagi keamanan nasional. Namun pesannya yang kuat berhasil menembus semua rintangan. Sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Gelombang harapan mulai menyapu seluruh negeri. Rakyat yang selama ini diam, yang selama ini hanya menjadi angka dalam statistik pembangunan, mulai menemukan kembali suaranya melalui sosok Kim Dae-jung. Kampanyenya dihadiri oleh ratusan ribu orang, sebuah pemandangan yang membuat rezim di Seoul mulai panik. Untuk pertama kalinya, kekuasaan Park Chung-hee yang absolut terasa goyah. Pada hari pemilihan, seluruh bangsa menahan nafas. Hasilnya sangat mengejutkan. Park Chung-hee memang dinyatakan menang, namun dengan selisih yang sangat tipis. Kim Dae-jung berhasil merebut lebih dari 45% suara, sebuah angka yang luar biasa besar mengingat semua tekanan dan kecurangan yang ia hadapi. Bagi oposisi, ini adalah sebuah kemenangan moral, namun bagi Park Chung-hee, ini adalah sebuah lonceng bahaya. Hasil pemilu 1971 menjadi sebuah pencerahan yang mengerikan bagi Park Chung-hee. Ia sadar bahwa sistem demokrasi bahkan yang paling terkontrol sekalipun adalah ancaman bagi kelangsungan kekuasaannya dan proyek pembangunannya. Ia melihat bagaimana rakyat bisa saja menggantikannya di pemilu berikutnya. Demokrasi di matanya bukanlah sebuah proses, melainkan sebuah kelemahan, dan ia memutuskan untuk mematikannya. Setahun kemudian pada Oktober 1972, Park Chung-hee membubarkan parlemen, menangguhkan konstitusi, dan memberlakukan darurat militer. Ia kemudian mengesahkan sebuah konstitusi baru yang ia rancang sendiri, yaitu Konstitusi Yusin atau Konstitusi Restorasi. Ia adalah akhir dari fasa demokrasi di Korea Selatan. Konstitusi Yusin secara efektif memberikan Park Chung-hee kekuasaan absolut. Ia bisa mencalonkan diri sebagai presiden seumur hidup tanpa pemilihan langsung. Ia bisa menunjuk sepertiga anggota parlemen sesuka hatinya. Dan yang paling berbahaya, ia bisa menangguhkan semua hak-hak sipil kapanpun ia merasa negara dalam keadaan darurat. Secercah harapan demokrasi yang bersinar terang pada tahun 1971 telah padam. Korea Selatan kini secara resmi memasuki malam yang panjang di bawah cengkeraman seorang diktator absolut. Mesin ekonomi mungkin akan terus dipacu lebih kencang, namun jiwa dan kebebasan bangsa kini dipenjara. Bagi mereka yang berani menentang, konsekuensinya bukan lagi sekedar kekalahan politik. Bagi Kim Dae-jung, pertarungan untuk sekedar bertahan hidup baru saja dimulai. Dengan dibungkamnya oposisi politik setelah tahun 1972, Park Chung-hee kini memegang kendali absolut atas takdir ekonomi Korea Selatan. Ia dan para teknokrat brilian di sekelilingnya di Dewan Perencanaan Ekonomi kini bisa bekerja tanpa gangguan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini jalan yang benar secara politis, melainkan apa langkah paling efisien untuk mencapai industrialisasi secepat mungkin. Jawaban mereka datang dalam sebuah bentuk pertaruhan nasional yang luar biasa beresikonya. Memasuki dekade 70-an, Park meluncurkan fase kedua dan paling ambisius dari rencananya, yaitu dorongan industri berat dan kimia. Tujuannya ganda. Secara keamanan, ia ingin Korea mampu memproduksi senjatanya sendiri untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara. Secara ekonomi, ia ingin melompatkan Korea dari produksi garmen dan tekstil yang murah menjadi raksasa industri baja, petrokimia, otomotif, dan perkapalan. Ini adalah sebuah visi yang sangat berani. Rezimnya memobilisasi seluruh sumber daya negara untuk menyukseskan pertaruhan ini. Namun di balik lahirnya monster-monster industri seperti Hyundai dan POSCO, kebijakan ini juga memicu masalah serius. Inflasi yang meroket dan investasi berlebihan yang tidak efisien yang nyaris membuat ekonomi kepanasan. Pertanyaan terbesarnya adalah dari mana uang semua ini berasal? Jawabannya terletak pada 3 resep rahasia dapur ekonomi Park Chung-hee. Resep pertama adalah dana reparasi dari Jepang. Melalui Traktat Normalisasi Hubungan pada tahun 1965, Korea Selatan menerima dana hibah dan pinjaman lunak senilai $800 juta, sebuah angka yang sangat fantastis, setara dengan 20% dari seluruh PDB Korea Selatan saat itu. Dana ini tidak digunakan untuk membangun jalan atau sekolah, melainkan disuntikan langsung sebagai modal untuk para chaebol. Raksasa baja POSCO dibangun menggunakan $100 juta dari uang reparasi Jepang ini. Resep kedua adalah mekanisme pinjaman kebijakan atau policy loans.
Negara secara efektif menjadi satu-satunya bankir. Pemerintah meminjam uang dari pasar internasional, lalu menyalurkannya kembali kepada cebol dengan suku bunga yang dimanipulasi secara drastis. Pada tahun 1965, saat suku bunga pinjaman umum mencapai 26%, perusahaan yang berorientasi ekspor bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga hanya 6,5%. Beberapa bahkan dilaporkan menerima pinjaman dengan bunga negatif. Mereka dibayar untuk meminjam uang. Ini adalah doping finansial dosis tinggi. Resep ketiga adalah yang paling menyakitkan bagi rakyat biasa, depresiasi mata uang yang disengaja. Pemerintah secara aktif menjaga nilai tukar won tetap rendah untuk membuat produk ekspor Korea menjadi super murah di pasar global. Namun ini adalah pedang bermata dua. Di dalam negeri harga barang-barang impor menjadi sangat mahal dan daya beli rakyat mulai tergerus. Ini pada dasarnya adalah sebuah transfer kekayaan tersembunyi dari kantong rakyat biasa ke pundi-pundi para konglomerat eksportir. Park Chung-hee sadar, fokus yang luar biasa pada industri telah menciptakan kesenjangan yang berbahaya antara kota dan desa. Untuk mengatasinya, pada tahun 1970, ia meluncurkan sebuah gerakan unik bernama Saemaul Undong atau Gerakan Desa Baru. Modelnya sangat cerdas. Pemerintah tidak memberikan uang tunai yang rawan diselewengkan. Sebaliknya, setiap desa diberikan jatah material bangunan yang sama, seperti semen dan batang baja. Para penduduk desalah yang harus memutuskan sendiri apa yang paling mereka butuhkan, seperti memperbaiki atap rumah, membangun jembatan, atau membuat sistem irigasi. Desa-desa yang menunjukkan kemajuan dan inisiatif terbaik akan diberikan hadiah sumber daya tambahan. Filosofinya sangat jelas, jangan beri mereka ikan, beri mereka kail, dan paksa mereka untuk belajar memancing bersama. Inilah anatomi dari sebuah keajaiban, sebuah mesin ekonomi yang dirancang dengan presisi militer, didanai oleh pinjaman luar negeri dan reparasi perang, diproteksi dari persaingan, dan dijalankan oleh para cebol pilihan negara. Sebuah mesin yang terbukti berhasil secara spektakuler dalam angka. Kemiskinan ekstrim berhasil diberantas, dan sebuah negara agraris yang hancur dalam sekejap mata bertransformasi menjadi macan industri baru di Asia. Namun setiap mesin yang sempurna sekalipun seringkali memiliki hantu di dalamnya. Di balik setiap angka pertumbuhan yang fantastis, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang menjadi bahan bakar manusia untuk menjalankan mesin ini tanpa henti? Apa yang terjadi pada mereka yang menjadi sekrup dan roda gigi kecil di dalam mekanisme raksasa ini? Di balik setiap angka pertumbuhan ekspor garmen yang dibanggakan oleh para teknokrat di Seoul, ada sebuah realitas lain yang tersembunyi di lorong-lorong sempit pasar Pyeonghwa atau pasar damai, sebuah nama yang sangat ironis. Disinilah ribuan pahlawan devisa yang terlihat bekerja dalam kondisi yang lebih mirip perbudakan daripada pekerjaan. Mereka adalah para gadis muda, banyak diantaranya baru berusia belasan tahun, yang bekerja hingga 14 jam sehari di dalam ruangan loteng yang disebut darakbang. Tanpa ventilasi, penuh dengan debu kain yang menyesakan, mereka membungkuk di atas mesin jahit hingga larut malam. Upah mereka sangatlah rendah, hanya cukup untuk sekedar menyambung hidup. Penyakit seperti tuberkulosis dan bronkitis merajalela, dianggap sebagai resiko pekerjaan yang biasa. Kondisi ini adalah konsekuensi logis dari sebuah strategi nasional. Jurnal-jurnal akademis mengkonfirmasi bahwa rezim Park secara sadar menekan upah dan hak-hak buruh demi menjaga harga produk Korea tetap murah di pasar dunia. Para pekerja ini bukanlah manusia dengan hak, melainkan sekedar sekrup dan roda gigi dalam mesin raksasa ekspor. Namun di tengah kepasrahan itu, ada satu orang yang menolak untuk diam. Namanya adalah Jeon Tae-il. Ia bukan seorang intelektual atau politisi, ia adalah seorang penjahit, sama seperti yang lainnya. Namun ia memiliki nurani yang terusik, tergerak oleh penderitaan rekan-rekannya. Ia membeli sebuah buku undang-undang standar perburuhan. Dengan susah payah, ia mempelajarinya secara otodidak dan menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan, bahwa hampir semua praktik di pasar Pyeonghwa, dari jam kerja yang panjang hingga upah yang minim, adalah ilegal menurut hukum Korea Selatan sendiri. Hukum itu ada, tetapi sengaja tidak ditegakkan. Dengan pengetahuan barunya, Jeon Tae-il memulai perjuangannya. Ia membentuk sebuah kelompok studi kecil yang ia namai dengan ironis, Serikat Orang Bodoh, untuk menyadarkan para buruh akan hak-hak mereka. Ia menulis petisi, mengumpulkan data, dan mencoba melaporkannya ke kantor tenaga kerja. Ia bahkan mencoba menghubungi wartawan, namun semua usahanya membentur sebuah tembok tebal ketidakpedulian. Sistem yang ada, kolusi antara pemerintah dan pengusaha, terlalu kuat untuk ditembus oleh seorang penjahit biasa. Setelah berbulan-bulan perjuangan tanpa hasil, Jeon Tae-il sampai pada sebuah kesimpulan yang tragis. Ia merasa suara rintihan para buruh terlalu pelan untuk didengar. Ia harus mengubahnya menjadi sebuah teriakan yang mengguncang seluruh bangsa. Ia harus menjadi api
Maka pada 13 November 1970, di tengah keramaian pasar, Jeon Tae-il melakukan pengorbanan tertinggi. Ia membakar dirinya sendiri. Saat api melahap tubuhnya, ia meneriakkan sebuah pesan yang akan terpatri selamanya dalam sejarah Korea Selatan, yaitu patuhi undang-undang standar perburuhan. Kami bukan mesin, biarkan kami istirahat di hari Minggu. Jangan biarkan kematianku sia-sia. Kematian Jeon Tae-il yang mengerikan menjadi sebuah kejutan listrik bagi nurani bangsa. Pengorbanannya tidak sia-sia. Api yang membakar tubuhnya hari itu menyebar menjadi api perlawanan yang lebih besar. Kematiannya menjadi percikan yang melahirkan gerakan serikat buruh modern di Korea Selatan. Namanya menjadi seruan perang bagi para mahasiswa dan aktivis demokrasi yang kini melihat dengan mata kepala sendiri harga sebenarnya dari keajaiban yang diagung-agungkan pemerintah. Kisah Jeon Tae-il adalah bukti paling nyata dari argumen Kim Dae-jung bahwa pembangunan ekonomi yang melupakan kemanusiaan pada akhirnya adalah sebuah kegagalan. Setelah konstitusi Yusin mengubah Korea Selatan menjadi sebuah kediktatoran satu orang, harapan untuk perubahan politik dari dalam negeri seolah padam. Namun di luar negeri, api perlawanan justru menyala semakin terang. Kim Dae-jung yang berada dalam pengasingan setelah kekalahan tipisnya di pemilu 1971 menjadi musuh nomor satu bagi rezim Park Chung-hee. Dari Tokyo dan Washington, ia tanpa lelah melancarkan serangan verbal. Ia mengekspos praktik-praktik anti-demokrasi, penindasan hak asasi manusia, dan korupsi yang terjadi di balik fasad kemajuan ekonomi Korea. Ia menjadi suara bagi mereka yang dibungkam di tanah airnya. Bagi sebuah rezim yang terobsesi dengan citra dan kontrol, suara Kim Dae-jung adalah sebuah duri dalam daging yang sangat mengganggu. Mereka memutuskan duri itu harus dicabut dengan cara apapun. Maka pada 8 Agustus 1973 di Hotel Grand Palace Tokyo, pada saat Kim Dae-jung sedang mengadakan pertemuan dengan para pemimpin gerakan demokrasi, diskusi mereka tiba-tiba terinterupsi. Sekelompok pria tak dikenal menerobos masuk ke dalam ruangan. Dalam hitungan detik, ia dilumpuhkan. Ia dibius dengan kloroform dan diseret keluar. Ini bukanlah perampokan biasa. Ini adalah sebuah operasi intelijen yang sangat terencana dan nekat yang dilakukan oleh agen-agen dari KCIA, yaitu Badan Intelijen Pusat Korea. Rezim Park Chung-hee telah melanggar kedaulatan Jepang untuk menculik musuh politiknya. Dari Tokyo ia dibawa secara diam-diam ke Osaka, lalu disekap di sebuah rumah persembunyian, sebelum akhirnya diseret ke sebuah kapal motor yang telah menunggu. Di tengah kegelapan itu, dengan mata tertutup dan tubuh terikat, ia bisa merasakan deburan ombak dan mendengar deru mesin kapal yang membawanya semakin jauh ke laut. Ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Di atas dek kapal di tengah Selat Korea yang dingin dan gelap, para penculik mempersiapkan eksekusinya. Mereka mengikat pemberat beton di tubuhnya. Rencananya adalah membuangnya ke laut, sebuah pembunuhan sempurna yang akan terlihat seperti kecelakaan atau orang hilang. Dalam memornya, Kim Dae-jung mengenang momen itu. Ia mulai berdoa, pasrah pada takdirnya, dengan pikiran terakhir tertuju pada istri, anak-anak, dan bangsanya yang ia tinggalkan. Namun di detik-detik terakhir sebuah keajaiban terjadi. Sebuah pesawat patroli yang diyakini milik pasukan bela diri Jepang atau militer Amerika yang telah diperingatkan oleh intelijen, tiba-tiba muncul dari kegelapan. Terbang berputar-putar di atas kapal sambil menyorotkan lampu pencarinya yang sangat kuat. Rencana eksekusi itu telah terbongkar. Panik karena operasi mereka ketahuan, para agen KCIA terpaksa membatalkan misi mereka. 5 hari kemudian Kim Dae-jung secara misterius dilepaskan begitu saja di dekat rumahnya di Seoul. Insiden ini memicu badai diplomatik yang hebat antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Keterlibatan KCIA tidak bisa disangkal. Upaya rezim Park Chung-hee untuk membungkam musuhnya justru telah mengekspos wajah asli diktatorannya yang brutal ke seluruh dunia. Upaya pembunuhan itu telah gagal secara spektakuler. Mereka tidak berhasil menenggelamkan tubuhnya, dan mereka justru telah melambungkan namanya. Kim Dae-jung kini bukan lagi sekedar seorang politisi oposisi. Ia telah menjadi simbol global dari perjuangan demokrasi, seorang penyintas yang telah menatap mata kematian dan kembali dengan semangat yang lebih besar. Rezim Park Chung-hee telah gagal membunuhnya, namun mereka tidak akan berhenti mencoba untuk menghancurkannya. Mereka gagal menenggelamkannya di laut, maka mereka akan mencoba menguburnya di dalam penjara. Pertarungan antara sang jenderal dan sang demokrat akan memasuki babak yang lebih gelap dan lebih kejam. Pada 26 Oktober 1979, sebuah berita mengejutkan mengguncang Korea Selatan dan dunia. Diktator yang telah berkuasa dengan tangan besi selama 18 tahun, Park Chung-hee tewas. Ironisnya ia tidak dibunuh oleh mata-mata dari utara atau oleh para aktivis yang ia tindas, melainkan oleh orang kepercayaannya sendiri, yaitu Direktur Badan Intelijen Pusat Korea atau KCIA, Kim Jae-gyu.
dalam sebuah jamuan makan malam pribadi. Kematian sang tiran menciptakan sebuah kevakuman kekuasaan yang sangat besar. Untuk sesaat sebuah jendela harapan terbuka. Periode ini dikenal sebagai musim semi Seoul. Para tahanan politik termasuk Kim Dae-jung dibebaskan dari tahanan rumah. Para mahasiswa kembali turun ke jalan, bukan untuk protes, tetapi untuk merayakan dan menuntut satu hal, yaitu akhir dari konstitusi Yusin dan transisi penuh menuju demokrasi. Namun musim semi itu ternyata sangat singkat. Di dalam militer, seorang jenderal ambisius bernama Chun Do-wan melihat kekosongan ini bukan sebagai peluang untuk demokrasi, tetapi sebagai peluang untuk kekuasaannya. Menggunakan dalih untuk menyelidiki pembunuhan Park, ia secara perlahan tapi pasti menyingkirkan jenderal-jenderal seniornya. Puncaknya pada 12 Desember 1979 saat ia melancarkan sebuah kudeta internal, merebut kendali penuh atas angkatan bersenjata. Menghadapi gelombang tuntutan demokrasi yang semakin besar, pada Mei 1980 Chun Do-wan memberlakukan darurat militer di seluruh negeri. Semua aktivitas politik dilarang, universitas ditutup, dan para pemimpin oposisi termasuk Kim Dae-jung kembali ditangkap. Namun satu kota menolak untuk tunduk, yaitu Gwangju. Gwangju, sebuah kota di barat daya yang dikenal sebagai basis pendukung Kim Dae-jung, dan semangat perlawanannya bangkit memberontak. Ini bukanlah kerusuhan yang didalangi, melainkan sebuah ledakan kemarahan spontan dari warga sipil, mahasiswa, supir taksi, para ibu dan buruh pabrik semuanya turun ke jalan, menuntut pencabutan darurat militer dan pembebasan Kim Dae-jung. Mereka bahkan berhasil merebut balai kota dan mengusir tentara untuk sesaat. Jawaban rezim militer Chun Do-wan datang dengan kekuatan penuh dan tanpa ampun. Ia mengirimkan pasukan khusus para trooper terbaiknya, bukan untuk mengendalikan massa, tetapi untuk menghancurkannya. Selama beberapa hari, Gwangju menjadi ladang pembantaian. Laporan menyebutkan para prajurit menggunakan bayonet terhadap para demonstran dan menembaki kerumunan tanpa pandang bulu. Ratusan bahkan mungkin ribuan warga sipil tewas dalam peristiwa yang kelak dikenal sebagai pembantaian Gwangju, salah satu luka paling dalam dan paling traumatis dalam sejarah Korea Selatan. Setelah menenggelamkan Gwangju dalam darah, rezim Chun Do-wan membutuhkan seorang kambing hitam untuk melegitimasi tindakan brutal mereka, dan targetnya sudah jelas, yaitu Kim Dae-jung. Meskipun ia sudah berada di dalam penjara saat pemberontakan itu terjadi, rezim militer secara absurd menuduhnya sebagai dalang di balik semua kerusuhan. Dalam sebuah pengadilan militer yang sudah direkayasa, di mana hak-haknya sebagai terdakwa diabaikan sepenuhnya, Kim Dae-jung dinyatakan bersalah atas tuduhan penghasutan dan konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan. Vonisnya adalah hukuman mati, sebuah keputusan yang mengejutkan dunia dan memicu gelombang protes internasional. Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Jimmy Carter dan kemudian Ronald Reagan, para pemimpin Eropa, hingga Paus Yohanes Paulus II di Vatikan semuanya melancarkan tekanan diplomatik yang luar biasa agar rezim Chun Do-wan membatalkan eksekusi tersebut. Di bawah tekanan global yang masif, Chun Do-wan akhirnya mengalah. Hukuman mati itu diubah menjadi penjara seumur hidup, dan pada tahun 1982, Kim Dae-jung diizinkan pergi ke pengasingan di Amerika Serikat. Nyawanya selamat, tetapi demokrasi di Korea Selatan telah mati suri. Harapan musim semi Seoul telah berakhir dalam tragedi berdarah di Gwangju. Kediktatoran militer kini mencengkram Korea Selatan lebih erat dari sebelumnya. Namun pengorbanan para martir Gwangju dan keteguhan seorang Kim Dae-jung yang menolak untuk patah telah menanam benih perlawanan baru. Pertanyaannya, berapa lama lagi malam panjang ini akan berlangsung? Memasuki pertengahan dekade 1980-an, Korea Selatan di bawah kediktatoran Jenderal Chun Do-wan tampak seperti sebuah paradoks. Di permukaan ekonomi terus meroket, kemakmuran materi mulai dirasakan oleh kelas menengah baru yang tumbuh di perkotaan. Namun di balik fasad kemajuan itu, api perlawanan terus menyala dalam sekam. Memori kelam tentang pembantaian di Gwangju menjadi luka yang tak kunjung sembuh, dan semangat demokrasi yang diperjuangkan oleh Kim Dae-jung yang kini berada di pengasingan terus hidup di kalangan mahasiswa, aktivis gereja, dan serikat buruh yang bergerak di bawah tanah. Rezim Chun Do-wan mengira mereka bisa memadamkan api itu dengan penindasan. Mereka salah. Mereka hanya menekan sebuah pegas hingga ke batasnya. Dan pada tahun 1987, pegas itu akhirnya patah. Percikan api datang pada bulan Januari 1987. Seorang aktivis mahasiswa dari Universitas Nasional Seoul bernama Park Jong-chol ditangkap dan tewas saat diinterogasi oleh polisi. Pemerintah merilis sebuah pernyataan yang absurd. Mereka mengklaim Park Jong-chol meninggal karena terlalu kaget saat seorang penyidik menggebrak meja. Kebohongan yang terang-terangan ini kemudian dibongkar oleh para dokter dan jurnalis pemberani yang mengungkap bahwa ia tewas akibat penyiksaan dengan air. Hal ini menjadi tamparan bagi seluruh bangsa. Kemarahan publik yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Kematian satu orang mahasiswa menjadi simbol dari kebrutalan sebuah rezim yang telah kehilangan legitimasinya. Puncaknya terjadi pada bulan Juni. Chun Do-wan secara sepihak mengumumkan bahwa penerusnya adalah Roh Tae-wo, seorang jenderal lain yang akan dipilih melalui sistem tidak langsung yang bisa ia kendalikan. Kesabaran rakyat telah habis.
jutaan orang dari semua lapisan masyarakat turun ke jalan. Tidak hanya di Seoul, tetapi di seluruh kota besar di Korea Selatan. Ini bukan lagi sekedar demo mahasiswa, ini adalah pemberontakan kelas menengah. Orang-orang yang notabene-nya adalah produk dari keajaiban ekonomi itu sendiri. Mereka mungkin sudah memiliki roti, tetapi kini mereka menuntut hak untuk bersuara. Di jalanan, mereka meneriakkan slogan yang sama, hentikan konstitusi tiran, gulingkan kediktatoran. Rezim dihadapkan pada sebuah dilema. Mereka bisa saja memerintahkan militer untuk mengulangi pembantaian Gwangju. Namun kali ini, skala perlawanannya jauh lebih besar, lebih terorganisir, dan disaksikan oleh seluruh dunia. Faktor lain yang krusial adalah Olimpiade Seoul 1988 yang sudah di depan mata. Sebuah pertumpahan darah akan mengubah panggung kebanggaan nasional itu menjadi sebuah panggung aib internasional yang akan memicu boikot massal. Terjepit oleh tekanan dari dalam dan luar negeri, rezim akhirnya menyerah. Pada 29 Juni 1987, dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Roh Tae-wo mengumumkan deklarasi 29 Juni. Ia menerima semua tuntutan rakyat, pembebasan tahanan politik, pemulihan hak-hak sipil, dan yang terpenting, amandemen konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Kekuasaan rakyat telah menang. Tangan besi kediktatoran militer selama puluhan tahun akhirnya berhasil dipatahkan, bukan oleh kudeta tandingan, tetapi oleh kekuatan kolektif warga biasa. Fajar demokrasi akhirnya terbit di Korea Selatan. Pertahanan politik dibebaskan. Kim Dae-jung, sang ikon perlawanan, kembali dari pengasingan sebagai seorang pahlawan. Ia kembali ke sebuah negeri yang kini siap untuk memperjuangkan demokrasi yang telah ia pertaruhkan dengan nyawanya. Kemenangan ini terasa begitu manis, malam panjang kediktatoran telah berakhir. Namun di tengah euforia kemenangan ini, perjuangan belum usai. Para pahlawan demokrasi yang baru kembali ini kini dihadapkan pada ujian baru, yaitu perpecahan dan ambisi personal. Akankah mereka mampu bersatu untuk mengalahkan sisa-sisa kekuatan rezim lama? Atau akankah perpecahan di antara mereka justru membuka jalan bagi takdir yang tak terduga? Memasuki dekade 1990-an, Korea Selatan berada di puncak dunia. Mereka telah mencapai hal yang dianggap mustahil oleh banyak negara, menjadi negara kaya sekaligus negara demokratis. Keajaiban di Sungai Han tampak sempurna dan tak terhentikan. Mereka adalah teladan, sang macan Asia yang paling bersinar. Sebuah bukti bahwa kerja keras dan disiplin nasional bisa menaklukkan segalanya. Rasa percaya diri dan kebanggaan nasional membuncah. Namun seperti dalam banyak tragedi klasik, kesuksesan seringkali melahirkan keangkuhan, dan keangkuhan melahirkan kerapuhan. Fondasi ekonomi yang telah membawa mereka terbang begitu tinggi ternyata memiliki retakan-retakan fundamental yang tak terlihat oleh mata telanjang. Pada Juli 1997, badai itu datang. Dimulai dari jatuhnya mata uang baht di Thailand, sebuah krisis finansial menyapu seluruh Asia dengan kecepatan tsunami. Awalnya Korea Selatan merasa kebal, mereka merasa terlalu kuat, terlalu besar untuk jatuh. Mereka salah besar. Arus modal asing yang selama ini membanjiri Korea tiba-tiba berbalik arah. Investor panik dan menarik uang mereka. Mata uang won yang tadinya stabil kehilangan lebih dari separuh nilainya dalam hitungan minggu. Pasar saham runtuh dan satu persatu benteng-benteng kebanggaan nasional yang dianggap terlalu besar untuk gagal, yaitu para chaebol, mulai berjatuhan. Dimulai dari Han Bosteel, disusul oleh raksasa otomotif Kia Motors, dan puluhan perusahaan besar lainnya menyatakan bangkrut. Mengapa ekonomi yang tampak begitu perkasa bisa runtuh dengan cepat? Jawabannya terletak pada penyakit kronis yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka pertumbuhan. Model chaebol yang dulu menjadi mesin keajaiban, kini justru menjadi sumber bencana. Pertama adalah gunungan utang, didorong oleh ambisi tak terbatas dan difasilitasi oleh pinjaman super murah dari negara. Para chaebol berekspansi secara ugal-ugalan ke puluhan sektor bisnis yang tidak saling berhubungan. Semuanya dibiayai oleh utang. Kedua, kurangnya transparansi dan kroni kapitalisme. Hubungan kolutif antara chaebol, bank, dan pemerintah membuat pinjaman diberikan berdasarkan koneksi, bukan kelayakan bisnis. Ketiga, manajemen keluarga yang seringkali mengambil keputusan bisnis yang buruk demi gengsi semata. Mesin yang dulu membawa mereka ke puncak, kini kehabisan bahan bakar dan siap meledak. Pada akhir tahun 1997, negara kehabisan cadangan devisa. Korea Selatan, sang macan Asia, secara teknis bangkrut. Mereka tidak punya pilihan. Dengan kepala tertunduk, pemerintah Korea harus meminta dana talangan dari IMF. Bagi rakyat Korea, ini adalah sebuah penghinaan nasional yang tak terperikan. Menerima bantuan IMF adalah sebuah pengakuan bahwa mereka telah gagal mengelola negara mereka sendiri. Media menjuluki periode ini sebagai Gukchil atau Hari Aib Nasional. Namun di tengah aib itu, muncullah sebuah pemandangan yang luar biasa. Jutaan warga biasa secara sukarela berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan emas nasional. Mereka menyumbangkan harta pribadi mereka untuk menyelamatkan negara. Sebuah ledakan patriotisme yang menunjukkan betapa dalamnya cinta mereka pada tanah air yang berada di ambang kehancuran. Di tengah badai krisis inilah, pada Desember 1997, rakyat Korea memilih seorang nahkoda baru.
Ironisnya mereka memilih Kim Dae-jung, orang yang sepanjang hidupnya mengkritik sistem ekonomi yang baru saja runtuh itu. Kini tugasnya untuk menyembuhkan dan membangun kembali Korea jatuh di pundaknya. Di bawah pengawasan ketat IMF, Presiden Kim Dae-jung memimpin sebuah reformasi yang menyakitkan. Chaebol dipaksa untuk merestrukturisasi utang mereka, menjual anak perusahaan yang tidak efisien, dan menjadi lebih transparan. Pasar keuangan dibuka, dan praktik kolusi diberantas. Krisis 1997 adalah sebuah api penyucian. Ia membakar habis bagian-bagian yang lama, yang korup, dan yang tidak efisien dari ekonomi Korea. Dan dari abunya, lahirlah sebuah Korea yang baru. Korea yang lebih ramping, lebih transparan, lebih inovatif, dan lebih tahan banting. Keajaiban di Sungai Han memang tidak mati. Ia hanya terlahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya, setelah melewati sebuah pengalaman nyaris mati yang tak akan pernah mereka lupakan. Krisis finansial telah meruntuhkan kebanggaan mereka. Namun dari puing-puing krisis itu, sebuah fenomena baru mulai tumbuh. Sebuah gelombang kebudayaan yang kelak akan jauh lebih kuat daripada tsunami finansial yang nyaris menenggelamkan mereka. Dunia mengenalnya sebagai Hallyu atau gelombang Korea. Pertanyaannya, bagaimana sebuah negeri yang selama ini dikenal dengan pabrik baja dan galangan kapalnya tiba-tiba berhasil menaklukkan dunia, bukan lagi dengan produk industri, tetapi dengan musik dan drama. Jawabannya adalah karena mereka menerapkan resep yang sama. Keberhasilan K-pop bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah sebuah industri yang dirancang dengan presisi, disiplin, dan intensitas yang sama seperti saat mereka membangun Chaebol. Sejak usia belia, talenta-talenta terbaik direkrut oleh agensi hiburan raksasa. Mereka memasuki sistem training yang brutal, berlatih menyanyi, menari, dan bahasa asing selama belasan jam sehari, terkadang selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya dilatih menjadi seniman, mereka dicetak menjadi produk ekspor yang sempurna. Produknya dirancang oleh pasar global, musik yang menggabungkan elemen pop barat dengan sentuhan Korea, video musik dengan nilai produksi setara film Hollywood, dan koreografi yang tajam dan tak bercela. Gelombang pertama datang bukan melalui musik, melainkan melalui layar kaca. Di awal tahun 2000-an, drama-drama televisi Korea mulai membanjiri Asia. Kisah cinta yang melodramatis dan pemandangan yang indah berhasil memikat jutaan penonton, menciptakan gelombang penggemar pertama di luar Korea. Setelah drama membuka jalan, musik mengikuti dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Generasi baru grup idol K-pop yang didukung oleh kekuatan media sosial dan basis penggemar militan yang terorganisir berhasil menembus pasar barat yang selama ini dianggap mustahil. Puncaknya adalah BTS, sebuah boyband yang tidak hanya memecahkan rekor tanggal lagu, tetapi juga menjadi duta budaya global. Dominasi mereka begitu luar biasa, hingga pada tahun 2023, separuh dari 10 album terlaris di seluruh dunia berasal dari Korea Selatan. Gelombang ketiga datang dari layar lebar. Sinema Korea yang selama ini telah menghasilkan karya-karya berkualitas, akhirnya mendapatkan pengakuan tertinggi. Pada tahun 2020, film Parasite karya Bong Joon-ho mencetak sejarah dengan menjadi film non-berbahasa Inggris pertama yang memenangkan kategori film terbaik di ajang Oscar. Ini adalah momen penahbisan. Budaya Korea tidak lagi hanya dianggap populer, tetapi juga diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia secara kualitas. Pemerintah Korea yang belajar dari krisis 1997 sadar bahwa mereka telah menemukan sebuah mesin ekonomi baru. Mereka secara aktif mendukung ekspor budaya ini yang dikenal sebagai soft power. Kekuatan untuk mempengaruhi dunia bukan melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi melalui daya pikat budaya. Gelombang Hallyu kini menjadi alat pemasaran paling efektif bagi negara. Orang-orang ingin mengunjungi Korea karena dramanya, ingin membeli produk kecantikannya karena melihat para idolanya, dan ingin menyantap makanannya. Daya tarik budaya ini secara tidak langsung membantu menjual semua produk Korea lainnya, dari ponsel Samsung hingga mobil Hyundai. Titik balik terjadi pada tahun 2018. Untuk pertama kalinya nilai ekspor produk budaya, termasuk musik, film, dan drama, secara resmi melampaui nilai ekspor produk elektronik rumahan seperti televisi. Ini adalah sebuah momen simbolis yang luar biasa. Korea Selatan telah bertransformasi dari sebuah negara manufaktur menjadi sebuah negara kreator, dari sebuah pabrik dunia menjadi pusat tren global. Intensitas, disiplin, dan perencanaan jangka panjangnya sama. Yang dulu mereka gunakan untuk membangun pabrik baja, kini mereka gunakan untuk mencetak bintang K-pop. Hasilnya adalah sebuah kesuksesan yang tak terbantahkan. Namun di balik panggung yang gemerlap dan senyum para idol yang sempurna itu, sebuah pertanyaan baru muncul. Adakah harga yang harus dibayar untuk menjadi pusat perhatian dunia? Di balik kemakmuran baru yang didorong oleh industri citra ini, masalah-masalah sosial apa yang justru semakin buruk di dalam masyarakatnya? Di balik fasad kemakmuran dan gemerlap budaya pop Korea Selatan, menyimpan sebuah paradoks yang kelam. Sebuah bangsa yang begitu sukses dalam menciptakan kekayaan, namun tampaknya sedang berjuang keras untuk menemukan kebahagiaan. Keajaiban di Sungai Han telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan.
Tetapi ia juga melahirkan serangkaian tekanan sosial baru yang begitu ekstrim, hingga banyak yang menyebutnya sebagai sisi gelap dari sebuah kesuksesan. Semuanya dimulai dari fondasi yang dulu mereka agung-agungkan, yaitu pendidikan. Obsesi kolektif pada pendidikan yang dulu menjadi mesin pengetas kemiskinan, kini telah bermutasi menjadi sebuah arena gladiator yang tanpa ampun. Sejak usia dini, anak-anak Korea didorong masuk ke dalam sistem yang hyper kompetitif. Setelah jam sekolah usai, mereka tidak bermain. Mereka melanjutkan perang di Hagwon, industri bimbingan belajar bernilai miliaran dolar yang menjadi kewajiban tak tertulis. Puncaknya adalah ujian masuk perguruan tinggi yang dianggap sebagai hari penghakiman yang akan menentukan seluruh nasib seseorang. Tekanan untuk berhasil dalam ujian ini begitu luar biasa, hingga dianggap sebagai salah satu pemicu utama dalam statistik yang mengerikan. Korea Selatan secara konsisten mencatatkan tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara maju di dunia, sebuah tragedi nasional yang sunyi. Di saat yang sama, tekanan finansial untuk membiayai pendidikan yang mahal menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pasangan muda menunda pernikahan atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ini berkontribusi pada krisis demografi yang tak kalah menakutkan. Tingkat kelahiran terendah di dunia, hanya 0,8 anak per wanita. Tekanan tidak hanya datang dari sekolah, tetapi juga dari buku tabungan. Utang rumah tangga di Korea Selatan telah mencapai level yang membahayakan, lebih dari 200% dari pendapatan yang bisa dibelanjakan, jauh di atas rata-rata negara maju lainnya. Banyak keluarga hidup di ujung tanduk, hanya satu PHK atau satu tagihan tak terduga dari kehancuran finansial. Situasi ini diperparah oleh sistem sewa properti yang aneh dan beresiko tinggi yang disebut jeonse. Calon penyewa harus menyerahkan uang deposit dalam jumlah masif, terkadang mencapai 60 hingga 80% dari harga properti, hanya untuk bisa tinggal selama 2 tahun. Ini menciptakan tekanan finansial yang luar biasa bagi generasi muda yang ingin memulai hidup mandiri. Namun mungkin tragedi yang paling ironis tersembunyi di antara mereka yang seharusnya paling dihormati, para pahlawan pembangunan itu sendiri. Korea Selatan memiliki tingkat kemiskinan lansia tertinggi kedua di antara negara-negara kaya. Hampir 40% dari warga mereka yang berusia di atas 65 tahun hidup di bawah garis kemiskinan. Generasi yang mengorbankan masa mudanya di pabrik demi membangun negara, kini justru ditinggal tanpa jaring pengaman sosial yang memadai di usia senja mereka. Semua tekanan ini, pendidikan yang brutal, persaingan kerja yang ketat, utang yang mencekik, dan ketidaksetaraan yang semakin melebar, melahirkan sebuah sentimen keputusan di kalangan anak muda. Mereka menjuluki negara mereka sendiri dengan istilah yang pahit, Hell Joseon. Korea diibaratkan seperti neraka dinasti Joseon kuno yang feodal dan tanpa harapan. Inilah paradoks yang paling kelam dari kemakmuran Korea Selatan. Keajaiban di Sungai Han telah berhasil menciptakan sebuah negara yang kaya, modern, dan berpengaruh secara global. Namun ia juga secara tidak sengaja menciptakan sebuah masyarakat yang kelelahan, penuh kecemasan, dan sangat tertekan. Pertanyaan fundamental pun muncul. Apa gunanya menjadi salah satu negara terkaya di dunia jika rakyatnya adalah yang paling tidak bahagia? Apa gunanya memenangkan perlombaan ekonomi jika generasi mudanya merasa hidup di neraka dan para pahlawan pembangunannya dilupakan dalam kemiskinan?